Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum. Sukma Dinta membagi prinsip pengembangan kurikulum jadi dua kelompok, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terbagi menjadi tiga. Prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupa agar hasilnya fleksibel dan fleksibel dalam implementasinya. Kemungkinan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tepat dan waktu yang selalu berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Prinsip umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip efisiensi. Efisiensi adalah suatu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, prinsip efektivitas. Efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau pembelajaran. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Prinsip khusus. Yang pertama, prinsip penentuan tujuan pendidikan, dan yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan kurikulum. Yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar, dan yang keempat, prinsip memilih media dan alat pengajar. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan penilaian. Baik, selanjutnya adalah pendekatan kurikulum. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses, di mana istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya itu masih sangat umum. Jadi dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum itu bisa diartikan menunjuk atau merujuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Kemudian dalam pendekatan kurikulum itu terbagi beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis adalah bentuk atau model tertua dari jenis pendekatan lainnya, dan biasanya lembaga pendidikan ataupun sekolah sampai saat ini belum bisa lepas dari jenis pendidikan subjek akademis. Tujuan dari kurikulum pendekatan subjek akademis adalah memberi pengetahuan yang solid serta melatih para peserta didik menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Untuk metode yang digunakan dalam pendekatan subjek akademis sendiri adalah metode exploratory dan metode inquiry atau penyelidikan. Kemudian ada organisasi isi. Organisasi isinya yang pertama adalah correlation curriculum, yang kedua adalah unified atau concentrated curriculum, yang ketiga adalah integration curriculum, yang keempat adalah problem solving curriculum. Untuk evaluasi jenis pendekatan ini menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi, disesuaikan dengan tujuan dan juga sifat bahan pelajaran. Selanjutnya ada pendekatan humanitis. Pendekatan humanitis atau pendekatan ini, kurikulum ini berdasarkan aliran pendidikan kepribadian atau personalized education yang dikembangkan oleh John Dewey, progressive education, dan J.J. Rosen, romantic education. Pendekatan humanitis ini lebih memberikan tempat utama terhadap siswa. Hal ini bertolak pada asumsi bahwa anak didik adalah individu yang pertama dan utama dalam pendidikan. Kemudian tujuan dan fungsi dari pendekatan humanitis, yaitu menyediakan pengalaman atau pengetahuan yang berharga, membantu memperlancar perkembangan pribadi peserta didik. Kemudian untuk metodenya, metode kurikulum humanitis menuntut konteks hubungan emosional yang baik antara pendidik dan juga peserta didik. Kemudian untuk organisasi isinya,
Salah satu kekuatan besar kurikulum humanitis terletak dalam tekanannya pada integritas, yaitu kesatuan perilaku bukan saja yang bersifat intelektual, tetapi juga emosional dan juga tindakan. Kemudian untuk evaluasinya, kurikulum humanitis berbeda dengan kurikulum yang konvensional atau subjek akademis. Model ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Selanjutnya ada pendekatan teknologis. Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan pendekatan subjek akademik yang menekankan pada isi dan materi kurikulum, tapi mempunyai perbedaan, yaitu diarahkan pada penguasaan kompetensi, bukan diarahkan pada pengawetan dan pemeliharaan ilmu pengetahuan. Suatu kompetensi yang besar atau standar diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi yang lebih sempit atau kompetensi dasar yang ada pada akhirnya menjadi perilaku yang bisa diamati dan diukur. Untuk penerapan teknologi sendiri, di bidang kurikulum terdapat dua bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Untuk ciri-cirinya, ada tujuan diarahkan pada pengarahan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku yang cenderung memperkuat pentingnya gagasan konvensional dan bagian tradisional dari subjek akademik. Ada metode juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama penegasan tujuan, yang kedua pelaksanaan pengajaran, dan yang ketiga pengetahuan tentang hasil. Nah, selanjutnya ada organisasi bahan ajar. Bahan ajar ini banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. Ada evaluasi juga, bermacam-macam juga. Yang pertama sebagai umpan balik bagi peserta didik dalam penyempurnaan penguasaan suatu susunan pelajaran. Ada juga umpan balik bagi peserta didik pada akhir suatu program atau semester. Bisa juga sebagai umpan balik bagi pendidik dan pengembangan kurikulum untuk menyempurnakan kurikulum. Evaluasi yang mereka gunakan umumnya berbentuk tes objektif sesuai dengan landasan pemikiran mereka bahwa model pelajarannya menekankan sifat ilmiah. Bentuk ini tes dipandang paling cocok. Selanjutnya ada pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan rekonstruksi sosial bersumber pada alian interaksional. Pandangannya adalah bahwa pendidikan bukanlah upaya sendirian, tetapi adalah upaya bersama, kerjasama, dan interaksi. Interaksi ini bukan hanya guru dengan murid dengan murid, tetapi juga murid dengan orang-orang sekitarnya, dan berbagai sumber belajar. Melalui interaksi dan kerjasama ini, para murid berusaha memecahkan masalah dalam masyarakat, menuju tatanan masyarakat yang lebih baik. Adapun ciri-cirinya, yang pertama tujuan untuk menghadapkan peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Ada juga metode dalam pendekatan ini, yaitu para pengembang kurikulum berusaha mencari keselarasan antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan peserta didik. Lalu selanjutnya ada pola organisasi. Untuk pola organisasi kurikulum disusun seperti sebuah roda. Di tengah-tengah sebagai poros dipilih suatu masalah yang menjadi tema utama dan dibahas secara pleno. Dari tema utama dijabarkan sejumlah topik yang dibahas dalam diskusi-diskusi kelompok, latihan-latihan, kunjungan, dan lainnya. Topik-topik dengan berbagai kegiatan ini merupakan jari-jari. Suatu kegiatan jari-jari dirangkum menjadi suatu kesatuan sebagai bingkai atau file. Lalu ada evaluasi. Bagi peserta didik juga dilibatkan. Keterlibatan mereka terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Soal-soal yang akan diujikan dinilai terlebih dulu baik ketepatan atau keluasan isinya, juga keampuhan menilai pencapaian tujuan-tujuan pembangunan masyarakat yang sifatnya kualitatif. Lalu evaluasi tidak hanya menilai pengaruh kegiatan yang telah dikuasai peserta didik, tetapi juga menilai pengaruh kegiatan sekolah terhadap masyarakat. Jadi lebih luas, pengaruh tersebut terutama menyangkut perkembangan masyarakat dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi atau apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.